Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah metode statistika. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alfianita Kartini yang akan mengampu mata kuliah metode statistika ini dalam 1 semester ke depan. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan jelaskan tujuan dari mata kuliah metode statistika itu apa gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya metode statistika ini tujuannya adalah yang pertama itu adalah memahami kaidah matematika yang sederhana. Tentu saja kaidah matematika dan statistika yang sederhana gitu ya. Kemudian pengetahuan mengenai substitusi dan eliminasi. Jadi nanti di sini kita juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan matematis yang sederhana. Kemudian yang ketiga, menguasai program komputer. Di sini program komputer dasar ya, seperti Excel maupun SPSS. Jadi di mata kuliah metode statistika ini nanti kita akan menggunakan beberapa software komputer yang akan kita gunakan untuk membantu dalam menganalisis data seperti itu. Nah, selanjutnya ruang lingkup mata kuliah metode statistika ini ada 10, jadi selama 1 semester nanti 14 kali pertemuan kita akan membahas 10 materi ini. Yang pertama pengantar ilmu statistika, yang kedua penyajian data, yang ketiga nilai tendensi pusat, yang keempat simpangan data, yang kelima regresi dan korelasi, yang keenam pengantar teori probabilitas, yang ketujuh kurva normal dan probabilitas kurva normal, yang kedelapan nanti kita akan belajar tentang pendugaan parameter, yang kesembilan uji hipotesis, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang statistika non parametrik. Dari 10 materi ini nanti kita akan bagi menjadi 14 kali pertemuan. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu statistika gitu ya. Nah, di sini apa sih statistika itu gitu ya. Nanti kita akan membahas perbedaan antara statistika dengan statistik. Jadi statistika dan statistik itu nanti adalah sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Nah, dalam materi ini kompetensi yang diharapkan itu ada 4. Yang pertama itu mampu menjelaskan konsep dasar dari ilmu statistika. Yang kedua mampu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika yang sederhana. Yang ketiga mampu menjelaskan metode pengumpulan data. Yang terakhir mampu menjelaskan teori sampling. Nah, ini ya yang akan kita pelajari di materi yang pertama ini, yaitu tentang apakah ilmu statistika itu. Kita akan belajar tentang statistika dan statistik, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kita akan belajar tentang data, koefisien dan variabel, variabel bebas dan variabel terikat, skala pengukuran, dan kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan dalam metode statistika. Nah, jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, antara pengertian statistika dengan statistik itu berbeda. Kalau statistika itu adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, memproses data, dan diakhiri dengan penginterpretasian hasil dan penarikan kesimpulan. Jadi statistika itu adalah metodenya. Metode tentang apa? Metode tentang pengumpulan data, metode tentang mengolah data atau memprosesan data, kemudian menganalisis data hingga pada penarikan sebuah kesimpulan. Seperti itu. Itu adalah statistika. Kemudian bedanya dengan statistik itu apa? Bedanya adalah kalau statistik ini adalah hasil atau informasi yang berupa angka yang diperoleh dari metode statistika yang digunakan. Gitu. Jadi statistik ini adalah berupa data. Itu bedanya antara statistika dengan statistik. Kalau statistika itu adalah metodenya, kalau statistik di sini adalah hasilnya, hasil atau informasi yang berupa angka. Gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang statistika ini, mulai dari bagaimana cara kita mengumpulkan data, bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana cara kita menyajikan data, bagaimana cara menganalisis data, hingga bagaimana cara nanti kita menarik sebuah kesimpulan dari data. Itu yang akan kita pelajari di metode statistika ini.
Tuh. Nah, kemudian di sini statistika sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Bedanya apa? Kalau statistika deskriptif ini adalah bagian dari ilmu statistika yang berisi metode penyajian data dan kemudian menginterpretasikannya sehingga akan dapat lebih mudah dimengerti. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengertian dari metode statistika, kalau kita hubungkan dengan pengertian dari statistika tadi, di mana statistika deskriptif ini adalah langkah-langkah dalam statistik yang hanya berakhir pada penyajian data saja. Jadi kalau statistika deskriptif ini lebih pada bagaimana cara kita menyajikan data. Nah, menyajikan data itu nanti bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, maupun bisa dalam bentuk perhitungan seperti kita menghitung nilai rata-rata atau min, nilai modus, ataupun nilai median. Nah, itu adalah statistika deskriptif, yaitu bagaimana cara kita menyajikan data. Gitu. Kemudian yang kedua adalah statistika inferensial. Kalau statistika inferensial ini adalah metode penarikan kesimpulan dari keseluruhan populasi hanya dengan menggunakan sampel yang kita tentukan. Nah, dalam statistika itu ada istilah populasi, ada istilah sampel, gitu ya. Populasi itu berarti keseluruhan data yang menjadi objek penelitian kita. Gitu. Itu adalah populasi, keseluruhan, seluruh data yang menjadi objek pengamatan kita. Nah, kalau sampel itu adalah berarti sebagian dari populasi saja yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian. Nah, dalam statistika inferensial ini nantinya kita tidak perlu mengamati seluruh populasi, akan tetapi kita cukup dengan mengambil beberapa sampel saja untuk dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan yang akan berlaku di tingkat sampel itu nanti juga berlaku di populasinya. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah sampel yang kita gunakan untuk melakukan sebuah penelitian itu harus representatif. Artinya representatif di sini adalah mewakili populasinya. Gitu. Jadi misalkan kalau populasinya adalah seluruh mahasiswa Unugiri, maka sampelnya yang bisa kita ambil misalkan sebagian dari mahasiswa FKIP, sebagian dari mahasiswa FST, sebagian dari mahasiswa Tarbiyah, sebagian dari mahasiswa FSA, misalkan seperti itu. Jadi masing-masing fakultas kita ambil sampelnya, gitu. Itu nanti sampel yang digunakan akan representatif. Pasti hasilnya juga akan valid seperti itu. Tingkat kesalahannya akan kecil. Lain halnya kalau kita misalkan akan mengamati seluruh populasinya adalah seluruh mahasiswa Unugiri, kemudian kita hanya mengambil sampel di mahasiswa statistika saja. Nah, itu nanti tentu saja sampel yang kita gunakan tidak representatif. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengambil mahasiswa statistika saja, tentu tidak akan mewakili seluruh mahasiswa Unugiri. Seperti itu. Nah, jadi di statistika inferensial ini nanti kita lebih pada penggunaan metode dalam melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari analisis data yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, untuk statistika inferensial ini nanti berhubungan dengan estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, itu adalah bedanya antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang data. Nah, sebelum masuk tentang jenis-jenis data nanti, kita akan terlebih dahulu membahas tentang definisi dari data. Nah, data di sini adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Itu adalah data. Nah, data di sini itu tidak melulu soal angka gitu ya. Jadi data itu bisa berupa angka, bisa juga berupa non-angka. Yang jelas kalau data itu adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui
pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, di sini data itu jenis-jenisnya nanti ada banyak, ya. Nah, ini jenis data. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, di sini data dibedakan menjadi dua. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu datanya belum ada, kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Gitu. Cara mengumpulkannya bagaimana? Yaitu data itu didapatkan langsung dari sumbernya. Kita bisa mendapatkannya melalui observasi, eksperimen, survei, sensus, dan sebagainya. Itu adalah data primer. Kita memperolehnya langsung dari sumbernya. Misalkan kita ingin melakukan survei tentang kesehatan, gitu ya. Akan tetapi kita langsung mendapatkan data dengan membuat kuesioner gitu, karena kita akan langsung terjun langsung ke sumber datanya gitu. Maka itu disebut dengan data primer. Data tersebut harus kita kumpulkan terlebih dahulu. Bedanya dengan data sekunder itu apa? Kalau data sekunder itu adalah datanya sudah ada, kita mendapatkan datanya tersebut dari pihak lain. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah statistik yang dipublikasikan oleh BPS. Nah, datanya sudah ada yang dipublikasikan oleh BPS tersebut, sehingga kita langsung bisa menggunakan data tersebut, gitu. Atau data tentang laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, data itu kan sudah ada. Kalau kita ingin melakukan penelitian tentang keuangan perusahaan tersebut, maka kita tinggal mengambil data saja dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, itulah bedanya antara data primer dengan data sekunder. Kemudian jenis data yang kedua yaitu data berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya di sini data dibedakan menjadi dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif di sini data yang berbentuk uraian atau yang berbentuk selain angka. Ya. Itu adalah data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka. Nah, contohnya data kualitatif yang tidak berbentuk angka tadi, misalkan jenis kelamin, datanya ada laki-laki, perempuan. Yang kedua, misalkan warna. Warna itu adalah jenis data kualitatif. Agama itu juga jenis data kualitatif. Jadi datanya nanti tidak berbentuk angka. Ya, karena warna itu ada hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Tidak berbentuk angka. Tuh. Lain halnya dengan data kuantitatif. Data kuantitatif di sini adalah data yang berbentuk angka. Contohnya nilai ujian, kemudian tinggi badan, berat badan, kecepatan, suhu, itu berbentuk angka, sehingga disebut dengan data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada data diskrit, ada data kontinu. Nah, kalau data diskrit itu adalah data yang berbentuk angka bulat atau bukan pecahan. Dan cara memperolehnya untuk data diskrit ini dengan cara mencacah atau menghitung. Contohnya, jumlah kursi yang ada di ruangan. Kita mendapatkannya dengan cara menghitung jumlahnya ada berapa sih jumlah kursi tersebut gitu ya. Kemudian contoh dari data diskrit yang lain, jumlah mahasiswa, jumlah bola yang ada di kotak. Nah, itu adalah data diskrit. Kemudian jenis data kuantitatif yang kedua ada data kontinu. Data kontinu ini apa? Data yang mempunyai nilai terus-menerus. Ya. Datanya berupa angka dan dapat berupa pecahan. Nah, biasanya kalau data kontinu ini adalah cara memperolehnya dengan cara menghitung. Menghitung ini bisa menggunakan alat, bisa dengan menggunakan rumus. Gitu. Contohnya misalkan kecepatan.
Nah, kecepatan ini kenapa data kontinu? Karena kita mendapatkan kecepatan bisa dengan cara bisa menggunakan alat dan juga bisa menggunakan rumus gitu ya. Kecepatan misalkan bisa kita dapatkan dengan menggunakan speedometer. Dan untuk kecepatan ini bentuknya juga bisa berupa bilangan pecahan atau bilangan desimal. Gitu. Selain kecepatan, untuk data kontinu, misalkan tinggi badan, berat badan, itu juga data kontinu karena kita mendapatkan datanya dengan cara menggunakan sebuah alat. Dan datanya juga bisa berupa bilangan desimal, seperti itu. Itu adalah jenis-jenis data. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Contoh, perhatikan gambar kucing dan bebek di samping. Ini ada gambar satu kucing dan 2 bebek. Data apa yang bisa Anda temukan sesuai dengan data kualitatif, diskrit, dan kontinu? Jadi dari gambar ini itu sebutkan data kualitatifnya apa, data diskritnya apa, data kontinunya apa. Gitu. Nah, di sini penyelesaiannya untuk data kualitatif. Data kualitatif tadi didefinisikan data yang berbentuk selain angka, gitu ya. Maka data kualitatif di sini contohnya nama hewan yang di sebelah kiri adalah kucing. Nah, ini adalah data kualitatif. Nama hewan yang di sebelah kanan adalah bebek. Itu juga data kualitatif. Cara berkembang biak hewan di sebelah kiri dengan melahirkan, itu juga kualitatif. Cara berkembang biak hewan di sebelah kanan dengan bertelur. Nah, itu juga kualitatif. Dan sebagainya. Nah, jika Anda menyebutkan kriteria kualitatif lain dari kucing dan bebek, maka itu disebut dengan data kualitatif. Seperti itu. Kemudian di sini ada data diskrit. Contoh dari data diskrit dari gambar ini apa? Jumlah kucing ada 1. Nah, kan data diskrit tadi kita mendapatkannya dengan cara menghitung, gitu kan? Contoh yang lain, jumlah bebek ada 2. Itu juga data diskrit. Jumlah kaki setiap kucing ada 4. Jumlah kaki setiap bebek ada 2. Dan seterusnya. Itu adalah contoh dari data diskrit. Kemudian untuk data kontinu. Untuk data kontinu di sini data kontinu tadi kita bisa mendapatkannya dengan menghitung atau menggunakan alat bantu maupun rumus, gitu kan. Maka di sini contoh dari data kontinu, berat kucing adalah 3,5 kg. Berat satu ekor bebek adalah 1,5 kg dan seterusnya. Itu adalah contoh dari data kontinu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien dan variabel. Nah, di sini ada contoh. Contoh persamaan matematika. Y sama dengan 3x1 dikurangi 2x2 plus 5. Maka di sini ada 3 komponen dari persamaan matematika ini, yaitu variabel, koefisien, dan juga konstanta. Dari persamaan matematika ini, variabelnya apa? Variabelnya adalah Y, X1, dan X2. Nah, dari sini dapat didefinisikan bahwa variabel itu adalah serangkaian angka yang bisa ditemukan pada data yang jumlahnya bervariasi sehingga diwakilkan dengan menggunakan huruf. Jadi, apabila ada persamaan matematis dan di dalamnya nanti ada sebuah huruf, maka itu yang disebut dengan variabel. Kemudian yang kedua ada koefisien. Koefisiennya di sini berarti adalah 3, min 2, dan 1. Nah, maka definisi dari koefisien itu adalah nilai yang berada di depan variabel. Nah, kalau variabelnya tadi adalah Y, X1, dan X2, maka koefisiennya masing-masing adalah 1, 3, dan min 2. Itu adalah koefisien. Kemudian yang ketiga ada istilah konstanta. Konstanta di sini dalam persamaan matematika ini konstantanya adalah 5. Maka definisi dari konstanta ini adalah suatu nilai yang tidak memiliki variabel. Jadi nilai ini berdiri sendiri tanpa ada variabelnya. Itu yang disebut dengan konstanta.
Nah, di sini ada satu contoh lagi persamaan matematika. Y sama dengan 8x1 ditambah 12x2 ditambah 52x3. Maka di sini variabelnya itu adalah Y, x1, x2, dan x3. Variabel tadi adalah berupa huruf. Gitu ya. Maka variabelnya Y, x1, x2, dan x3. Kemudian koefisiennya yang mana? Koefisiennya adalah angka yang berada di depan variabel, gitu ya. Maka koefisiennya adalah 1, 8, 12, dan 52. Nah, dari persamaan ini adakah nilai yang berdiri sendiri tanpa adanya suatu variabel? Gitu ya. Karena di sini tidak ada nilai yang berdiri sendiri, maka konstantanya di sini adalah tidak ada. Seperti itu. Oke, kemudian dari definisi variabel tadi adalah berupa huruf ya, yang ada di dalam persamaan matematis seperti itu. Maka di sini variabel itu dibedakan menjadi dua. Ada variabel bebas sama variabel terikat. Nah, variabel bebas ini disebut juga dengan variabel independen atau variabel X. Di mana definisi dari variabel bebas ini adalah variabel yang perubahan nilainya itu bisa mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat di sini disebut juga dengan variabel dependen atau variabel Y. Gitu. Definisinya apa? Definisinya variabel terikat di sini adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kalau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh perubahan nilai dari variabel bebas. Nah, contohnya di sini. Di sini ada contoh, dilakukan penelitian tentang pengaruh lama waktu penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa SMP. Bisakah Anda menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Ya. Tadi dikatakan bahwa gini tadi, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Maka di sini rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam itu mempengaruhi prestasi belajar siswa SMP. Seperti itu kan? Maka variabel bebasnya di sini adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam oleh siswa SMP per hari. Maka variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa SMP. Misalkan di sini menggunakan indikator nilai rapot. Itu. Jadi variabel bebasnya adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam. Kemudian variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa SMP. Kenapa seperti ini? Karena rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam itu mempengaruhi prestasi belajar siswa SMP. Seperti itu. Maka variabel bebasnya adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam dan variabel terikatnya adalah prestasi belajar yang bisa definisikan dengan indikator nilai rapotnya untuk variabel terikatnya. Gitu. Nah, selanjutnya dalam statistika juga ada skala pengukuran, gitu ya. Di sini jenis-jenis skala pengukuran itu ada 5, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio, sama skala Likert. Gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan jenis data tadi ada 2, data kualitatif sama data kuantitatif. Maka untuk skala nominal dan skala ordinal ini masuk ke dalam data kualitatif. Kalau skala interval, skala rasio, dan skala Likert ini masuk ke data kuantitatif. Data kualitatif tadi apa? Data yang berbentuk selain angka.
Tuh kan? Kalau data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Maka di sini untuk skala nominal sama skala ordinal ini adalah datanya nanti tidak berupa angka. Gitu ya. Kalau skala interval, rasio sama skala Likert itu nanti datanya berupa angka. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau skala nominal sama ordinal tadi tidak berbentuk angka, gitu ya. Bedanya apa? Kalau skala nominal ini nanti berbentuk kategori atau tidak berupa angka yang sifatnya hanya untuk membedakan saja, gitu. Kalau skala ordinal itu bentuknya tidak berbentuk angka, bersifat kategorik, bersifat membedakan dan ada tingkatannya atau rankingnya. Nah, contoh dari skala nominal tadi sifatnya hanya membedakan saja dan tidak berupa angka gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin datanya tidak berupa angka karena datanya berupa laki-laki, perempuan seperti itu kan. Maka itu disebut dengan skala nominal. Antara laki-laki dan perempuan itu hanya untuk membedakan saja. Berbentuk kategorik, tidak berbentuk angka dan hanya untuk membedakan saja. Itu adalah skala nominal. Contoh yang lain misalkan warna. Warna di sini ada hitam, putih, biru, ungu, dan seterusnya. Itu hanya untuk membedakan saja dan tidak berupa angka. Nah, itu adalah skala nominal. Kemudian yang kedua skala ordinal. Selain membedakan, tapi ini ada tingkatannya atau ada rankingnya gitu dan tidak berupa angka juga. Contohnya apa? Contohnya adalah jenjang pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya tidak berbentuk angka, ya. Tetapi di sini sifatnya adalah ada tingkatannya. Mulai dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Gitu ya. Misalkan lagi misalkan kita mengkategorikan penghasilan rumah tangga dengan kategori kecil, sedang, tinggi gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam skala ordinal. Jadi, kalau berbentuk kategorik tetapi ada tingkatannya, tidak berbentuk angka tetapi ada tingkatannya. Nah, itu disebut dengan skala ordinal. Kemudian skala interval sama skala rasio. Kalau skala interval ini ada interval nilainya. Jadi berbentuk angka dan ada jarak absolutnya, ada jaraknya. Kalau skala rasio ini berbentuk angka dan kita bisa membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, contoh dari skala interval ini adalah suhu. Suhu ada rentang nilainya. Gitu kan? Nah, kemudian kalau rasio ini adalah contohnya berat badan, tinggi badan, itu kita bisa membandingkan. Misalkan tinggi badan si A itu 50, tinggi badan si B itu 100. Maka kita bisa mengatakan bahwa tinggi badan si B itu 2 kali tinggi badan si A. Contoh yang lain untuk skala rasio ini adalah berat badan. Berat badan itu juga rasio, kita bisa membandingkan antara berat badan yang satu dengan berat badan yang lain. Untuk skala interval contohnya lagi misalkan nilai si A 50, nilai si B 100, maka kita tidak bisa mengatakan si B itu 2 kali lebih pintar daripada si A gitu. Maka karena kita tidak bisa membandingkan nilai tadi, maka itu disebut dengan skala interval. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada skala Likert. Skala Likert di sini termasuk dalam skala interval. Gitu. Contoh dari skala Likert ini misalkan skala yang biasa sering digunakan dalam sebuah kuesioner gitu ya. Pilihan jawabannya ada sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Misalkan seperti itu. Itu adalah contoh dari skala Likert. Contoh lagi misalkan sangat tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas. Nah, itu juga contoh dari skala Likert. Itu adalah jenis-jenis skala pengukuran dalam statistika. Nah, kemudian di sini nanti kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan dalam
metode statistik di sini ya, karena nanti kita akan juga belajar ada beberapa persamaan matematis yang harus diselesaikan gitu. Maka di sini ada beberapa contoh. Contoh misalkan di sini, temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. Di sini ada 2X min 5 sama dengan 3. Maka berapa nilai X-nya? Seperti itu. Maka di sini kita bisa ubah 2X sama dengan 3, 5-nya diubah ruas ke ruas sebelah kanan. Karena di sebelah kiri ini negatif, maka kalau dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Gitu ya. Maka di sini 2X min 5 sama dengan 3, menjadi 2X sama dengan 3 plus 5. Maka menjadi 2X sama dengan 8. Kalau 2X sama dengan 8, maka X-nya 8 dibagi 2. Nah, di sini didapatkan nilai X-nya adalah 4. Kemudian contoh yang lain, temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. Ini ada X per 2 sama dengan 15. Maka nilai X-nya tinggal dikalikan silang aja, 15 dikali 2. Maka nilai X-nya adalah 30. Nah, ini contoh yang lain. Temukan nilai X dari persamaan di bawah ini. X sama dengan 4 min 2 pangkat 3 ditambah 5 plus 7 pangkat 2 dibagi 5 min 3 pangkat 2. Maka di sini yang ada di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga nilai X-nya kita dapatkan 38. Ya, nah, di sini ada beberapa latihan. Nanti bisa dikerjakan gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa dikerjakan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Yang kedua adalah tentang pengumpulan data dan teknik sampling. Nah, langkah dalam statistika yang pertama adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data, gitu ya. Nah, dalam pengumpulan data itu nanti ada tekniknya, bagaimana sih cara kita mengumpulkan data gitu ya. Nah, kalau kita salah dalam mengumpulkan data, ini nanti akan berakibat fatal, yaitu salah dalam kita melakukan analisis data juga gitu. Nah, dalam pengumpulan data dan teknik sampling ini nanti kita akan belajar tentang metode pengumpulan data, populasi dan sampel, macam-macam sampel, bias sampel, dan juga kesalahan sampel atau sampling error. Nah, di sini yang pertama adalah metode pengumpulan data. Bagaimana cara kita melakukan pengumpulan data, gitu ya. Nah, dalam statistik untuk mengumpulkan data di sini ada dengan cara sensus dan dengan cara sampling. Gitu. Kalau sensus berarti kita mengumpulkan data dari seluruh populasinya. Nah, dalam hal ini melibatkan seluruh populasi. Itu adalah sensus. Contoh sensus di sini adalah sensus penduduk yang biasanya dilakukan oleh BPS gitu ya. Maka kita melakukan sensus seluruh penduduk seperti itu. Itu adalah pengumpulan data dengan sensus. Yang kedua dengan sampling. Dengan sampling di sini adalah berarti kita tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasinya saja, tetapi akan menggunakan sebagian saja dari populasi. Gitu. Itu adalah sampling. Kalau sensus tadi melibatkan seluruh populasi, kalau sampling ini hanya menggunakan sebagian dari populasi saja. Gitu. Nah, di sini banyak metode pengumpulan data ya. Yang pertama bisa dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Biasanya ini dilakukan di pendidikan gitu ya. Kita ingin kita akan melakukan penelitian tentang keefektifan metode pembelajaran gitu ya. Maka untuk memperoleh datanya kita bisa menggunakan sebuah observasi atau pengamatan. Kita mengamati langsung gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengumpulkan data dengan cara percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan atau eksperimen ini biasanya digunakan di dunia kesehatan. Melakukan sebuah percobaan atau eksperimen dengan menggunakan sebuah objek, misalkan dengan menggunakan media tikus atau di dunia pertanian itu juga menggunakan sebuah percobaan atau eksperimen. Kita langsung melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, metode pengumpulan data ini bisa dengan menggunakan
wawancara. Kita bisa mengumpulkan data dengan wawancara. Kemudian pengumpulan data yang terakhir, ini yang paling sering digunakan, yaitu dengan menggunakan sebuah kuesioner. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas dalam statistika ada istilah populasi dan sampel, gitu ya. Yang dimaksud dengan populasi di sini adalah sekelompok unit atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu atau keseluruhan yang menjadi objek pengamatan kita, objek penelitian kita, gitu. Kemudian sampel di sini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Jadi sampel itu sebagian dari populasi yang akan kita teliti yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasinya. Nah, di sini di dalam statistik itu lebih disarankan untuk menggunakan sebuah sampel. Tidak disarankan mengambil seluruh populasinya saja. Di sini ada beberapa alasan dalam pengambilan sampel. Di sini ada murah, cepat, akurat, mengurangi efek samping, dan mengurangi kemungkinan perubahan jumlah populasinya. Nah, jadi kalau kita mengamati seluruh populasi, ada kemungkinan jumlah populasinya nanti berubah seperti itu. Maka itu sangat berpengaruh sekali dalam pengambilan data kita. Akan tetapi kalau kita hanya mengambil sampel saja, maka perubahan dalam jumlah populasi tidak akan berpengaruh karena kita sudah mengambil sampelnya, seperti itu. Nah, di sini tadi apabila kita hanya mengambil sampel saja, maka ada teknik sampel yang harus kita pilih. Gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik teknik sampling yang biasanya sering digunakan. Yang pertama ada convenient sampling, yang kedua stratified sampling, yang ketiga systematic sampling, yang keempat cluster sampling, yang kelima representative sampling, dan yang keenam adalah random sampling. Nah, yang pertama convenient sampling. Convenient sampling ini adalah siapa yang kita temui itu yang bisa kita jadikan sebagai sampel. Gitu. Jadi siapa saja yang kita temui di area populasi yang akan kita gunakan itu bisa kita jadikan sebagai sampel. Itu disebut dengan convenient sampling. Yang kedua, stratified sampling. Stratified sampling di sini apabila populasinya berupa strata. Strata di sini misalkan kita ingin populasinya adalah seluruh siswa di SMP X gitu. Nah, di SMP itu kan ada stratanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Maka kita nanti menggunakan stratified sampling. Yang ketiga ada systematic sampling. Systematic sampling ini adalah sampling yang sistematik. Contohnya misalkan kita ingin mengambil sampel di sebuah perumahan gitu ya. Maka nanti kita bisa menggunakan systematic sampling ini. Sampel pertama kita mengambil perumahan yang pertama, yang paling pojok sebelah kiri misalkan. Kemudian sampling yang kedua, kita nanti akan selang 3 rumah. Kita jadikan sampel yang kedua. Selang 3 rumah lagi, itu nanti sampel yang ketiga dan seterusnya. Itu adalah systematic sampling. Yang keempat adalah cluster sampling. Cluster sampling ini apabila populasinya berupa cluster-cluster. Kita ingin mengamati populasinya adalah seluruh penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro ini terdiri dari banyak kecamatan, gitu ya. Maka kita bisa mengambil sampelnya dengan menggunakan cluster sampling. Kemudian representative sampling. Representative sampling ini hampir sama dengan convenient sampling. Jadi apabila jumlah sampel yang kita ambil nanti sudah memenuhi, maka representatif sampling. Artinya sampling itu nanti harus bisa mewakili populasinya. Seperti itu. Yang terakhir adalah random sampling. Ini yang sering digunakan. Jadi kita mengambil sampelnya secara acak. Biasanya sistemnya seperti arisan atau undian.
Itu adalah jenis-jenis teknik sampling. Bagaimana cara kita menggunakan mengambil sebuah sampel dengan menggunakan teknik sampling ini. Jadi teknik sampling ini nanti akan sangat mempengaruhi sekali data yang kita dapatkan dalam sebuah penelitian, gitu. Sehingga di awal kita harus menjelaskan teknik sampling apa yang kita gunakan dalam pengambilan datanya, seperti itu. Nah, dalam sebuah sampel, nah itu nanti ada yang disebut dengan bias sampel. Bias sampel ini adalah pemilihan sampel yang terkonsentrasi pada sekelompok responden dengan karakteristik yang sama, sehingga jawaban penelitian yang diperoleh itu akan mencerminkan jawaban penelitian dari sekelompok responden tersebut, bukan dari keseluruhan populasinya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan bias sampel ini? Biasanya bias sampel ini akan hilang dengan cara memperbesar jumlah sampel. Jadi karena mungkin jumlah sampel yang kita gunakan terlalu sedikit seperti itu, maka akan menyebabkan bias sampel. Sehingga solusinya adalah dengan cara memperbesar jumlah sampelnya. Yang kedua, pemilihan teknik sampling yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, bias sampel ini juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam pengambilan pemilihan teknik sampel tadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Maka mungkin teknik sampling yang kita gunakan itu disesuaikan dengan tujuan penelitian kita dan disesuaikan dengan karakteristik dari populasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dengan cara menghindari subjektivitas dalam penelitian, seperti itu. Kemudian ada istilah kesalahan sampel atau sampling error. Sampling error ini adalah selisih antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan estimasi populasinya. Nah, penyebab dari kesalahan sampel atau sampling error ini adalah pertanyaan yang bersifat sensitif. Jadi karena pertanyaannya bersifat terlalu sensitif, maka respondennya enggan untuk menjawab dengan benar. Seperti itu. Biasanya akan lebih cenderung untuk berbohong karena pertanyaannya lebih sensitif. Yang kedua, kurangnya respon dari kelompok tertentu. Nah, biasanya ketika kita melakukan survei itu biasanya orang-orang sudah malas duluan gitu ya. Maka bagaimana cara kita melakukan pendekatan ke sekelompok orang tersebut sehingga sekelompok orang tersebut nanti akan menerima kita dengan senang hati, seperti itu. Nah, ketiga, tidak bersedia menjawab pertanyaan. Nah, karena respondennya mungkin tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan kita sehingga itu nanti akan menyebabkan kesalahan sampel. Bias yang disebabkan oleh pewawancara. Mungkin yang melakukan wawancara kurang memahami dari pertanyaannya, seperti itu, sehingga jawaban dari respondennya itu juga tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, seperti itu. Yang kelima, sebab lain seperti kesalahan perekaman, kesalahan pencatatan, dan lain-lain itu juga akan menyebabkan kesalahan sampel. Nah, gitu ya. Nah, karena ini nanti dalam sampel itu bisa menyebabkan bias sampel maupun sampling error seperti itu, maka apabila data yang kita gunakan itu adalah data primer, tadi sudah saya jelaskan di awal apa yang disebut dengan data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya, gitu ya. Biasanya dilakukan dengan kuesioner yang paling sering digunakan. Maka apabila data tersebut kita dapatkan dari pengisian kuesioner, maka sebelum kita melakukan analisis data nanti, maka data tersebut harus kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Apakah data tersebut sudah valid dan reliable? Gitu. Kalau data tersebut tidak valid dan tidak reliable, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam melakukan analisis data dan tentu saja juga akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan nantinya. Sehingga kita harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Maka di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari data yang kita dapatkan. Oke, di sini juga ada beberapa latihan, nanti silakan dikerjakan seperti itu ya.
Baik, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.